Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Maret pada minggu ke-13 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan tentang iri atau kecemburuan, namun terbatas pada 3 topik, yaitu topik ke-36, iri terhadap sesama saudara. Topik ke-37, iri terhadap orang berdosa. Kedua video dari kedua topik ini sudah tersedia pada akun YouTube saya. Silakan saksikan. Topik ke-38, iri dalam kehidupan pengikutnya. Kita masuk dalam topik ke-38, iri dalam kehidupan pengikutnya. Mari kita buka Alkitab kita pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 3 ayat 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bukti pertama yang ditujukan oleh Paulus tentang kurangnya pertumbuhan pada jemaat di Korintus ditandai dengan adanya konflik dan kecemburuan di antara mereka, sehingga terjadi gesekan di antara setiap kelompok jemaat yang ada di sana. Paulus mengacu pada pertengkaran di antara orang-orang Kristen di Korintus berdasarkan laporan pribadi yang diterima Paulus dari seorang wanita yang bernama Chloe. 1 Korintus 1 ayat 11. Teguran Paulus terhadap orang-orang Kristen di Korintus sebagai baik di dalam Kristus berbeda dengan orang percaya yang tinggal secara rohani. Paulus menggunakan konsep hanya manusia. Orang-orang seperti ini tidak siap untuk makanan-makanan yang padat, karena masih berperilaku sebagai orang percaya yang belum dewasa dan belum berkembang. Mengapa hal ini terjadi?
Paulus mengatakannya dengan jelas, kamu masih hidup dalam kedagingan. Dengan ini maksudnya bahwa orang-orang Kristen di Korintus, meskipun memiliki kuasa dari Roh Kudus, namun masih mementingkan diri mereka sendiri terlebih dahulu dan terutama. Memang mereka memiliki akses untuk ke Roh Allah dan kemampuan untuk tumbuh menjadi hidup tanpa pamrih seperti Kristus. Tapi mereka belum membuat atau menunjukkan kemajuan apapun. Lebih lanjut, Paulus mengajarkan bahwa terdapat dua jenis orang di dunia, yaitu yang diselamatkan dan yang belum diselamatkan. Kemudian Paulus memperluas ajarannya untuk menunjukkan bahwa orang percaya juga terbagi dalam dua kategori, Kristen spiritual dan Kristen duniawi. Orang-orang Kristen spiritual mengizinkan Roh Kudus untuk mengajar dan melatih, serta untuk membimbing dan mengarahkan. Maka orang percaya kategori ini menerima firman Tuhan dengan iman dan ucapan syukur, serta tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Seorang Kristen duniawi kadang-kadang disebut sebagai orang percaya kedagingan, karena orang-orang ini tidak tunduk pada pimpinan Roh Kudus, tapi lebih mencari untuk menghidupi kehidupan Kristennya dengan kekuatannya sendiri daripada kekuatan di dalam Kristus. Paulus tidak menyebut orang-orang Kristen di Korintus sebagai orang-orang yang spiritual, meskipun mereka hidup di dalam Kristus. Mereka terus-menerus hidup menurut daging. Mereka dikatakan sebagai bayi rohani, belum siap untuk menerima makanan rohani yang padat. Karena perpecahan di antara mereka membuktikan bahwa mereka masih melayani diri mereka sendiri, memihak dalam perdebatan yang tidak masuk akal antara guru-guru Kristennya. Paulus menegaskan bahwa dia dan Apolos hanyalah hamba Tuhan, rekan kerja Allah. Paulus, Apolos, dan hamba-hamba Tuhan lainnya tidak sedang berkompetisi. Mereka yang memimpin jemaat Korintus harus membangun dengan hati-hati, karena pekerjaan mereka akan diuji pada hari Tuhan. Para pemimpin Kristen yang membangun gereja akan memiliki pekerjaan mereka
dinilai oleh Kristus untuk melihat apakah mereka telah membangun di atas dasar Kristus. Dan ketahuilah, semua kebijaksanaan manusia akan terbukti sia-sia dan tidak berharga. Sebagai kesimpulan dan implikasinya, menjadi orang Kristen yang dewasa, tentunya spiritual, berarti kita bertumbuh tidak hanya dalam pola pikir kita, tapi juga secara rohani. Dan ini membutuhkan proses yang berlangsung terus-menerus. Bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan secara instan. Silakan periksa Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 3. Yohanes 11 ayat 5. Ibrani 5 dan 8. Dan Efesus 4 ayat 15. Akhirnya, jemaat-jemaat gereja Tuhan saat ini siap untuk menerima ajakan Paulus dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 14 dan 15. Efesus 4 ayat 14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Tuhan Yesus memberkati hidup kerohanian kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.